Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bon di acara Sare Santai Sore. Nah, di kesempatan kali ini kita masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, Bapak Muhammad Iqbal SHI MA. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ini atas kesediaannya untuk kita bincang-bincang sore lagi nih dalam acara Sare. Nah, sambil kita menikmati kopi yang sudah dihidangkan nih Pak. Ada beberapa yang ingin kami tanyakan Pak terkait dengan banyaknya pertanyaan masyarakat bahwa apa sih yang ditangani di pengadilan agama itu? Karena memang sejauh ini masyarakat itu taunya hanya perkara perceraian. Nah, jadi image yang ada di masyarakat itu ketika seseorang keluar dari pengadilan agama habis bercerai. Nah, kita mau berusaha untuk menghilangkan image itu Pak Ketua. Ya. Nah, mohon ada penjelasan dari Pak Ketua tentang apa saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebenarnya gitu, sehingga masyarakat paham tentang hal itu. Oke. Gitu. Begini, para pemirsa ya, pengadilan agama itu memiliki undang-undang yang khusus membicarakan tentang peradilan agama. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun sudah ada dua kali perubahan. Perubahan pertama itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, untuk kewenangannya, pertanyaan tadi, untuk masalah kewenangan itu kita bisa melihat di pasal 49 di undang-undang tersebut. Di undang-undang tersebut di pasal 49 disebutkan ada beberapa kewenangan dari pengadilan agama. Jadi tidak hanya perceraian saja. Jadi di dalam pasal 49 itu dijabarkan gitu Pak ya? Dijabarkan semuanya. Nah, itu ada bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, sedekah, zakat, infak. Dan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu menambah kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Nah, nanti kita lihat di penjelasan pasal apa yang dimaksud dengan perkawinan, apa yang dimaksud dengan warisan. Nah, itu turunannya itu malah lebih rinci lagi. Nah, seperti tadi kan perkawinan. Yeah. Perkawinan itu apa saja? Nah, di situ termasuk cerai. Kalau untuk perkara perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan, istri, itu namanya cerai gugat. Cerai gugat. Nah, kalau suami yang ajukan itu namanya cerai talak. Nah, kalau di pengadilan agama rata-rata sih memang karena kebanyakan mungkin ya, kebanyakan berkaitan dengan perceraian, sampai-sampai pengadilan agama itu memang selalu image-nya seperti itu. Memang masyarakat tahunya ketika seseorang mau masuk ke kantor pengadilan agama ataupun keluar, image-nya wah pasti mau cerai atau habis cerai gitu Pak. Nah, itu yang kadang-kadang memang masyarakat masih awam soal kewenangan-kewenangan itu gitu kan. Iya. Nah, jadi pemirsa sekarang sudah paham ya apa saja yang menjadi kewenangan di pengadilan agama sebenarnya gitu ya. Tidak melulu seputar perceraian, bahwa banyak sebenarnya perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana tadi disebutkan oleh Bapak Ketua, yaitu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah dua kali dirubah ya Pak ya. Yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, kira-kira sampai di sini pemirsa paham ya bahwa ketika memiliki permasalahan yang ada kaitan dengan apa tadi yang disebutkan oleh Bapak Ketua, boleh silakan datang ke Pengadilan Agama Kota Banjar gitu Pak ya. Nah, kemudian Pak, sambil dinikmati kopinya Pak, silakan. Nah, kita sambil ngopi sore nih pemirsa nih dalam acara Sare kali ini. Mantap. Iya. Nah, kita lanjut Pak Ketua. Ya. Khususnya di Pengadilan Agama Kota Banjar itu biasanya memang ya seperti tadi memang secara gambaran sudah jelas kebanyakan memang perkara-perkara tentang perkawinan yang turunannya sifatnya perceraian. Kalau realita di Pengadilan Agama Kota Banjar ini memang dominasi perkara apa yang biasanya ada di sini gitu Pak? Nah itu tadi nggak salah orang menilai pengadilan agama itu tempat perceraian tadi. Karena perkara yang didominasi di sini itu memang perkara perceraian, khususnya cerai gugat. Yaitu istri tadi yang menggugat suaminya. Itu bisa berbanding 2/3
atau bahkan 3/4-nya itu cerai gugat. Oh, jadi Sisanya. lebih banyak istri yang mengajukan, Pak? Iya. Itu karena ada satu faktor atau gimana, Pak? Atau memang fenomena di Kota Banjar sendiri atau apa gitu? Eh, untuk Jawa Barat memang sebenarnya Kota Banjar ini termasuk hitungannya sedikit ya. Sedikit ya. Sampai hari ini di tanggal 18 ya, 18 November 2020 ini ada perkara 860-an. 860. Itu tergolong sedikit ya, Pak ya? Itu tergolong sedikit untuk Jawa Barat. Hmm. Namun kalau dihitung dari jumlah penduduk, ini sebenarnya nggak kalah banyak dengan kota-kota besar, bahkan betul, Indramayu betul. seperti itu. Memang kalau kita kaitkan dengan populasi penduduk yang ada gitu ya, Pak, Iya, dengan angka pernikahan, kemudian mayoritas agama yang dianut, angka segitu memang ya tidak sedikit gitu. Penyebabnya, Hmm. nah itu penyebabnya itu rata-rata di sini ekonomi. Oh, Nah, tapi kita juga nggak tahu ya. Di gugatan memang ekonomi. betul. Terkadang ketika di persidangan timbul masalah, keluar masalah yang sebenarnya, ataupun masalah-masalah lain selain ekonomi. Oh, iya. Jadi memang kalau dilihat dari pendaftaran, dari gugatan, itu memang hampir bisa dikatakan 80%-nya itu masalah ekonomi. Nah itu pemirsa ya, memang ternyata dari sekian banyak kewenangan yang ada di pengadilan agama, memang di pengadilan agama Kota Banjar khususnya itu didominasi oleh angka perceraian ya Pak Ketua ya. Dan memang sangat fantastis kalau kita bilang hampir 2/3 dari jumlah angka perceraian itu didominasi oleh cerai gugat, di mana istrinya yang mengajukan. Nah ini akan menjadi bahan perbincangan kita di episode selanjutnya. Jadi stay tune di Santai Sore. Mungkin sementara begitu Pak Ketua. Terima kasih untuk sesi sore ini. Siap. Silakan dinikmati lagi kopinya. Oke, mantap ini.